Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan mata kuliah teori bilangan akan mempresentasikan mengenai materi teorema Fermat dan teorema Wilson. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Perkenalkan, nama saya Wiwin dengan NPM 232151112. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri 2. Dan di sini ada teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Yulinda Hidrianti dengan NPM 232151119 sebagai pemateri kedua. Ya, baik. Yang pertama akan dijelaskan oleh pemateri pertama oleh Yulinda. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema Fermat. Teorema Fermat adalah salah satu teorema penting terkenal di dunia matematika dan dicetuskan oleh Pierre de Fermat, seorang pengacara juga matematikawan amatir abad ke-7, sering menulis komentar-komentar di pinggiran bukunya, dan yang paling terkenal sepanjang sejarah adalah teorema terakhir atau Fermat-Lextion. Dinamakan sebagai teorema terakhir bukan karena terakhir dipublikasikannya, namun yang terakhir dibuktikan. Teorema ini tidak berhasil dibuktikan oleh semua matematikawan dunia selama 357 tahun lebih. Teorema Fermat adalah suatu metode lain yang digunakan untuk menguji kepriman suatu bilangan bulat. Penemu teorema ini adalah ahli matematikawan dari Prancis pada tahun 1640. Nah, baik, yang selanjutnya itu ada teorema Fermat. Nah, teorema Fermat itu terdiri dari beberapa teorema. Yang pertama ada teorema pertama, jika GCNMN sama dengan 1, maka residu terkecil modulo M dari barisan A20 3A dalam kurung M kurangi 1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3 M kurangi 1. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa jika GCD MN sama dengan 1, maka setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat 1 dari A 24 3A M kurangi 1. Ingat bahwa setiap bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 M kurangi 1. Nah, adapun pembuktiannya, perhatikan barisan bilangannya di layar tersebut ada A2A 3A M1 A.1. Bilangan-bilangan pada barisan ini tidak ada satupun yang kongruen modul M dengan 0. Selanjutnya kita harus membuktikan bahwa bilangan-bilangan suku-suku pada barisan 1 masing-masing kongruen modul dengan tepat 1 dari 1, 2, 3 M kurangi 1. Andaikan ada 2 suku dari barisan 1, maka kongruen modul M misalnya RA kongruen SA modul M dengan 1 lebih kecil atau sama dengan R lebih kecil dari M. Karena GCD MN kongruen 1 sama dengan 1, maka kita dapat melenyapkan A dari kongruen itu sehingga diperoleh R kongruen S dalam kurung modulo M. Lalu yang selanjutnya ada teorema 2. Nah, teorema 2 itu jika P suatu bilangan prima dan GCD dalam kurung M, N sama dengan 1, maka A pangkat P dikurangi 1 kongruen modulo P. Nah, di sini ada buktinya ya. Dalam pembuktian teorema 2, ambil sembarang bilangan prima P dan bilangan bulat A, sedemikian GCD dalam kurung M, A, N sama dengan 1, maka menurut teorema 1, residu modulo P dari A2A 3A dalam kurung P kurangi 1 adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3 dalam kurung P kurangi 1, sehingga hasil kalinya akan kongruen modulo P juga, yaitu yang A
2A 3A titik P kurangi 1A kongruen 1, 2, 3 dalam kurung P kurangi 1 modulo P. Nah, karena ada A pangkat P kurangi 1 dalam kurung negatif P kurangi 1 modulo P. Karena P dan P kurangi 1 saling prima, maka kita dapat menyelesaikan P kurangi 1 dari kongruen terakhir ini sehingga diperoleh A pangkat P kurangi 1 kongruen 16. Terbukti bahwa jika P suatu bilangan prima dan GCD MN sama dengan 1 untuk suatu bilangan A, maka A pangkat P kurangi 1 kongruen 1 modulo P. Nah, adapun contoh dari teorema 2 yaitu contohnya 2,3 sama dengan 1 dan 3 prima implikasi 2 pangkat 3 kurangi 1 modulo 1 kongruen 1 dalam kurung modulo 3. Nah, 7,11 sama dengan 1 dan 11 prima implementasi 7 pangkat 10 kongruen modulo 11. 4,5 sama dengan 1 dan 5 prima implementasi 4 pangkat 4 kongruen 1 modulo 5. Tentukan sisa pembagian 9 pangkat 60 dengan 13. 9,31 sama dengan 1 dan 13 prima, maka 9 pangkat 12 modulo 1 kongruen 1 modulo 13. Lalu 9 pangkat 60 kongruen modulo 13, sisa pembagian 1. Lalu selanjutnya ada teorema 3 yaitu jika P suatu bilangan prima maka 0 A modulo P untuk setiap bilangan bulat D. Ada contohnya ya, apabila 117 suatu bilangan prima. Jawab, untuk memeriksa ini dipilih bilangan bulat positif yang cukup kecil sehingga misalnya 2. Selanjutnya periksalah apakah 2 pangkat 117 kongruen 2 modulo 17. Nah, kita akan membuktikannya. 2 pangkat 117 kongruen 2. Nah, hasil dari 117 itu hasil dari 7 kali 16 tambah 5 kongruen 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 5. Nah, lalu kita kebawahinnya 2 pangkat 7 kongruen 128 kongruen 11 modulo 117 maka 2. Nah, 217 kongruen dalam kurung 11 pangkat 16 kali 2 pangkat 5 modulo 117. Kongruen 121 pangkat 8 kali 25 modulo 117. Nah, jadi Nah, lalu selanjutnya ada 4 pangkat 8 kali 2 pangkat 5 modulo 117. Lalu 4 pangkat 8 itu bisa dikecil lagi jadi 2 pangkat 21 modulo 117. Nah, hasil dari 2 pangkat 21 itu 2097 pangkat 3 modulo 117. Lalu kita perkecil kembali 11 pangkat 3 modulo 117. Maka hasilnya dari 11 pangkat 3 itu 1211 modulo 117. Lalu dikongruenkan kembali 411 modulo 117, maka hasilnya kongruen 44 modulo 117, sehingga diperoleh bahwa 21 kongruen 44 kongruen 2 modulo 117, dan ini berarti 2 tidak kongruen dengan 2 modulo 117. Dengan demikian 117 bukan bilangan prima tetapi komposit karena 117 sama dengan 13 kali 9. Nah, lalu selanjutnya ada teorema 4. Dalam teorema Fermat itu, jika P dan Q adalah bilangan-bilangan prima yang berlainan sedemikian hingga A pangkat P kongruen A modulo Q dan A pangkat P kongruen modulo P, maka A pangkat P Q modulo PQ.
Nah, pembuktiannya menurut teorema 3, karena P suatu bilangan prima, maka Q selanjutnya karena diketahui bahwa A pangkat P Q kongruen A modulo P. Ini berarti bahwa P dalam kurung A pangkat P Q dikurangi A titik 1. Menurut teorema 3 lagi, karena P suatu bilangan prima, maka Q selanjutnya karena diketahui bahwa A pangkat P kongruen modulo Q, maka kongruen tersebut menjadi A pangkat P Q kongruen modulo Q. Ini berarti bahwa Q atau dalam kurung A pangkat P Q dikurangi A di titik 2. Dari 1 dan 2 disimpulkan bahwa P Q dan A modulo P Q. Contohnya ya ada kita bisa lihat contohnya. Tunjukkan bahwa 2 pangkat 340 kongruen modulo P. Jawab. 341 kongruen 11 kali 31. Nah, 341 itu pangkat dari 2 pangkat 10 kongruen 1024 kongruen 31 kali 33 tambah 1, sehingga 2 pangkat 10 kongruen 1 modulo 31 dan 2 pangkat 10 sama dengan 2 modulo 31 kongruen 2 pangkat 10 kongruen 1024 kongruen 31 kali 31 tambah 1, sehingga 2 pangkat 10 kongruen 1 modulo 11. Jika kedua ruas dipangkatkan 3, maka 2 pangkat 30 kongruen 1 modulo 11 dan 2 pangkat 31 sama dengan 1 modulo 11. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, saya diselesaikan. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya yaitu pemateri 2 yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua yaitu ada teorema Wilson. Teorema Wilson adalah salah satu teorema yang menggambarkan sifat dari bilangan prima. Menurut teorema Wilson, P adalah bilangan prima jika P membagi P dikurangi 1 faktorial ditambah 1, maka bilangan tersebut adalah prima. Secara teorema Wilson ditulis sebagai berikut. Bilangan bulat A kurang dari P adalah bilangan prima jika dan hanya jika P dikurangi 1 faktorial. Selanjutnya ada pembuktian. Karena teorema ini berbentuk B implikasi, kita harus membuktikannya secara dua arah. Teorema Wilson pertama kali dipublikasikan oleh Edward Waring 1170 tanpa mencantumkan buktinya. Sebenarnya Wilson bukanlah orang yang pertama kali mengemukakan teoremanya, sebab pada tahun 1682 Leibniz juga telah membicarakannya. Bukti teorema Wilson pertama kali diberikan oleh Lagrange tahun 1771 dan menamakan teoremanya dengan sebutan teorema Wilson. Nah, selanjutnya ada teorema Wilson, teorema 5, yang mana jika P suatu bilangan prima, maka P dikurangi 1 faktorial sama dengan negatif 1 mod P. Pembuktiannya, menurut teorema 6, kita dapat memasangkan A dan A dari 2, 3, 4, dan seterusnya hingga P dikurangi 1, dan terdapat 1/2 dikali P kurangi 3 pasangan bilangan-bilangan tersebut yang kongruen mod P dengan 1. Jika ruas-ruas kiri dari 1/2 dikali P dikurangi 3 kekongruenan mod P tersebut dikalikan, maka hasilnya akan kongruen mod P dengan 1 pula, yaitu 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya
sampai P dikurangi 21 mod P. Ada juga 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya sampai P dikurangi 21 dikali P dikurangi 1 kali P dikurangi 1 mod P. P dikurangi 11 faktorial dikurangi negatif 1 kali mod P. Sebagai contohnya, diambil P sama dengan 13, maka kita dapat memasangkan A dan A aksen dari 2, 3, 4 sampai dengan 11 sehingga terdapat 5 pasangan bilangan-bilangan itu yang hasil kalinya kongruen mod 13 dengan 1, yaitu 2 kali 7 kongruen 1 mod 13, 3 kali 9 kongruen 1 modulo 13, 4 kali 10 kongruen 1 modulo 13, 5 kali 8 kongruen 1 modulo 13, dan 6 kali 11 kongruen 1 modulo 13. Hasil kali ruas-ruas dari 5 kekongruenan tersebut adalah 2 kali 7, 3 kali 9, 4 kali 1, 5 kali 8, dan 6 kali 11 kongruen 1 modulo 13. 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 12 kongruen 12 modulo 13. 12 faktorial kongruen negatif 1 modulo 13. Konvers dari teorema Wilson juga benar, yaitu apabila P dikurangi 1 negatif 1 modulo P, maka P suatu bilangan prima. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut. Apabila P bukan bilangan prima, maka P sama dengan A, B dengan A, B bilangan-bilangan bulat positif, dan A tidak kongruen 1 atau A tidak kongruen P, sehingga A atau P dan A kurang dari sehingga A atau P dan A kurang dari P negatif 1. Karena P dikurangi 1 negatif 1 mod P, maka P atau P dikurangi 1 faktorial sama dengan 1. Dan karena A atau P, maka A atau P yaitu P dikurangi 1 faktorial ditambah 1. Dan karena A atau P, maka A atau P dikurangi 1 faktorial ditambah 1. Karena A kurang dari P dikurangi 1, maka A merupakan salah satu faktor dari P dikurangi 1 faktorial, sehingga A atau P dikurangi 1 faktorial. Mengingat P atau P dikurangi 1 faktorial ditambah 1 dan A atau P dikurangi 1, maka A atau 1 diperoleh suatu kontradiksi karena A bukan kongruen 1, sehingga pengandaian tersebut tidak benar. Jadi P adalah suatu bilangan prima. Jika teorema Wilson dan konversnya dituliskan bersama-sama, kita peroleh bahwa syarat perlu dan syarat cukup agar suatu bilangan prima adalah P dikurangi 1 faktorial dikurangi 1 dikali mod P, atau dapat ditulis P suatu bilangan prima bila dan hanya bila adalah P dikurangi 1 faktorial dikurangi 1 dikali mod P. Yang selanjutnya ada teorema 6, yang mana teorema 6 ini, jika P suatu bilangan prima ganjil, maka perkongruenan X
pangkat 2 ditambah 1 kongruen 0 dikali mod P mempunyai solusi bila dan hanya bila P kongruen 1 dikali mod 4. Pembuktiannya, misalkan A adalah suatu solusi dari X pangkat 2 ditambah 10 dikali mod P, maka A pangkat 2 dikurangi 1 dikali mod P dan G, C, D dikali M, N sama dengan 1. Nah, A pangkat P dikurangi 1 kongruen 1 dikali mod P bilangan prima berbentuk 4 kali K ditambah 3 tampak tidak memenuhi sebab akan diperoleh A pangkat 2K ditambah 1 kongruen 1 dikali mod P negatif 1 sama dengan 1 dikali mod P, yaitu P atau 2 adalah salah. Jadi, bilangan prima P berbentuk 4 kali K ditambah 1, yaitu P1 dikali mod 4. Untuk sebaliknya, dibuktikan sebagai berikut. Perhatikan bahwa P dikurangi 1 sama dengan negatif 1 dikali modulo P. P dikurangi 2 sama dengan negatif 2 dikali modulo P, maka P ditambah 2 per 2 kongruen negatif P dikurangi 1 per 2 dikali modulo P dan P dikurangi 1 faktorial sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga P dikurangi 1 per 2 dikali P tambah 2 per 2 dikali P dikurangi 2, maka P dikurangi 1 faktorial sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga P dikurangi 1 per 2 dikali P tambah 2 per 2 dikali negatif 2 dikali negatif 1 dikali mod P. P dikurangi 1 faktorial kongruen negatif 1 dikali P dikurangi 1 per 2 dikali 1, 2, 3 P dikurangi 1 per 2 pangkat 2 dikali mod P, sebab P sama dengan 4 dikali K ditambah 1 untuk suatu bilangan bulat positif, sehingga negatif 1 P dikurangi 1 per 2 sama dengan 1. P dikurangi 1 faktorial kongruen P dikurangi 1 per 2 faktorial pangkat 2 dikali mod P, mengingatkan teorema Wilson bahwa P dikurangi 1 faktorial dikali modulo P, maka negatif 1 kongruen P dikurangi 1 per 2 faktorial di pangkat 2 dikali modulo P. Hal ini berarti P dikurangi 1 per 2 faktorial dipangkatkan 2 memenuhi perkongruenan X pangkat 2 ditambah 10 dikali modulo P. Jadi pengkroenan itu mempunyai solusi. Contohnya, selesaikan perkongruenan X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0 modulo 13. Untuk penyelesaiannya, karena 13 adalah bilangan prima berbentuk 4 kali K ditambah 1, maka perkongruenan tersebut mempunyai solusi, yaitu 13 dikurangi 1 per 2 faktorial sama dengan 6 faktorial sama dengan 720 sama dengan. Contoh, selesaikan perkongruenan X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0 modulo 13. Untuk penyelesaiannya, karena 13 adalah bilangan prima berbentuk 4 kali K ditambah 1, untuk K-nya yaitu 3,
4 kali 3 sama dengan 12 ditambah 1 kan jadi 13. Maka perkongruenan tersebut mempunyai solusi, yaitu 13 dikurangi 1 per 2 faktorial sama dengan 6 faktorial kongruen 720 kongruen 5 modulo 13. Kita dapat memeriksa kebenarannya dengan mensubstitusikan 5 pada X dari perkongruenan tersebut, yaitu 5 pangkat 2 ditambah 1 kongruen 26 sama dengan 0 modulo 13. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.